Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian saham. Di video sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai penilaian obligasi. Apa sih saham? Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jadi hak atas kepemilikan ya, bukan surat bahwa perusahaan itu meminjam, tetapi di sini ada share kepemilikan. Imbalan yang didapatkan oleh investor saham yaitu berupa hak kepemilikan, dividen, dan capital gain. Kemudian kita masuk pengertian dari hak kepemilikan. Hak kepemilikan di sini adalah kepemilikan dari si pembeli saham atas aset-aset perusahaan berupa hak voting di sini ya. Jadi ketika ada voting dalam keputusan suatu perusahaan, maka yang memiliki saham memiliki hak untuk memberikan pendapat. Kemudian yang kedua adalah preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian tadi dua hak investor saham ya. Selanjutnya mengenai karakteristik dari saham biasa. Yang pertama yaitu dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Jadi ketika tidak ada laba maka dividen tidak dibayarkan. Kemudian memiliki hak voting dalam RUPS. Kemudian memiliki hak terakhir dalam perusahaan ketika dilikuidasi. Jadi ketika perusahaan itu bangkrut, maka pemilik saham akan menerima pengembaliannya itu sisa-sisanya. Jadi diutamakan obligasi dulu dilunasi, kemudian sisanya untuk melunasi saham. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki. Jadi tanggung jawab dia itu hanya sebesar saham. Ketika perusahaan itu bangkrut dan punya utang dan ternyata memang tidak bisa untuk melunasi hutang tersebut, maka pemilik saham bertanggung jawab sebesar persenannya itu adalah perbandingannya sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik saham preferred atau preference stock. Sebenarnya dia memiliki hak yang sama dalam hal dividen dan juga dalam hal voting di RUPS. Jadi dividennya dia akan tetap mendapatkan ketika perusahaan itu untung, dan ketika untungnya meningkat maka dia juga akan meningkat. Tetapi saham preferred memiliki keutamaan dibandingkan dengan saham biasa. Yang pertama yaitu memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dibandingkan dengan saham biasa. Kemudian yang kedua yaitu memiliki hak pembayaran maksimum ketika sudah melunasi utang-utang perusahaan. Jadi utang-utang dilunasi, kemudian diutamakan kepada saham preferred dulu yang diberikan kembali nilai sahamnya. Yang ketiga yaitu memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Dan juga biasanya keuntungan presentasinya untuk saham preferred itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan saham biasa. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penilaian saham. Ketika seseorang membeli saham, maka wajib untuk melakukan penilaian atas saham. Baik tujuannya itu untuk membeli ataupun tujuannya akan menjual saham tersebut. Jadi tahu bahwa ketika menjual atau membeli itu dalam keadaan untung atau rugi. Nah, penilaian saham dilakukan dengan melihat beberapa pertimbangan ya, dan juga menggunakan beberapa metode. Nilai saham itu diberikan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai buku. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian nilai buku atau book value. Itu adalah nilai yang ada pada per lembar saham secara fisik ya, yang tertulis. Di sini adalah net asset yang dimiliki oleh pemegang saham. Di situ bisa dilihat di laporan keuangan di bagian ekuitas atau modalnya. Cara mencari nilai buku yaitu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang biasa yang beredar. Misalnya ekuitasnya 5 juta, saham yang beredar 1000, berarti 5.000 dibagi 1000 ketemunya menjadi 5.000. Jadi nilai bukunya adalah 5.000. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nilai pasar. Nah, nilai pasar di sini atau market value itu merupakan harga saham yang ada di bursa saham pada saat tertentu atau bursa efek di sini ya. Ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar sahamnya. Jadi akan berubah setiap waktu, dan nanti kita akan mengamati bagaimana nilai pasar menjadi standar untuk menjual atau membeli suatu saham. Selanjutnya itu nilai intrinsik saham, adalah nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor akan menghitung nilai intrinsik dibandingkan dengan nilai pasar. Ketika nilai pasar lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, maka itu terjadi over value, maka kita harus menjualnya karena untung. Ketika nilai pasar itu lebih rendah daripada nilai intrinsiknya, maka di situ terjadi under value, maka sebaiknya kita membeli. Jadi nilai pasarnya itu murah gitu, jadi kita membeli. Penentuan nilai intrinsik saham itu tidak seperti nilai pasar yang
bisa dilihat dengan harga pasar ya, tetapi di sini harus menggunakan suatu pendekatan atau metode tertentu, di mana pendekatan-pendekatan untuk analisis fundamental dari penilaian intrinsik saham itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya ada percent value, kemudian ada price earning ratio, dan pendekatan lainnya. Pada video ini kita akan mempelajari lebih ke pendekatan percent value atau pendekatan nilai sekarang. Apa sih pendekatan nilai sekarang atau pendekatan percent value? Di mana di sini adalah suatu pendekatan perhitungan nilai saham yang dilakukan dengan menghitung nilai sekarang dari aliran kas saham di masa yang mendatang. Jadi mendiskontokan tentang tingkat return atau dividen yang disyaratkan oleh investor. Aliran kas yang biasa dipakai dalam penilaian saham itu merupakan pendekatannya adalah earning yang diterima oleh perusahaan berupa dividen yang dijumlahkan dengan nilai saham pada akhirnya. Contoh modelnya yaitu model MDD atau model diskonto dividen. Di sini dia berusaha mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan mendatang ditambah dengan nilai saham terakhirnya. Nah, MDD bisa digunakan untuk penilaian saham baik preference maupun saham biasa. Jadi intinya adalah mendiskontokan atau menjumlahkan dividen-dividen yang ada pada masa yang akan datang, dan kita lihat di sisi sekarang. Nah, penilaian saham preference di sini, saham preference tadi kan memiliki dividen yang biasanya adalah tetap jumlahnya, sehingga saham preference tidak mempunyai tanggal jatuh tempo juga ya, karena dianggap dia itu adalah pemilik perusahaan, jadi dia terus-menerus akan memilikinya. Nah, untuk menilainya yaitu PV atau nilai saham preference sama dengan dividen tahunan per lembar saham dibagi dengan tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan pada saham preference. Pada contoh soalnya bisa kita lihat ya. Contoh dari penerapan penilaian saham preference ya, Microsoft mempunyai saham preference dengan tingkat dividen yang dibayarkan adalah 1.500 tiap tahun dengan tingkat pengembalian yang diinginkan investor berupa 14%. Berapa nilai saham preference-nya? Maka PV sama dengan D per K. Dividen per lembarnya 1.500 dibagi dengan tingkat pengembaliannya adalah 0,14 atau 14% sama dengan 10.714,29. Jadi nanti setahun ke depan nilai sahamnya akan menjadi 10.714. Untuk penilaian saham biasa itu sama ya dengan pendekatan, jadi dengan asumsi bahwa ke depan itu saham akan dikembalikan sebesar nilai investasinya di masa yang akan mendatang ditambah dengan dividen-dividennya. Nah, untuk pendekatan nilai saham biasa dengan model diskonto model, dividen diskonto model atau MDD itu nanti sama, akan mendiskontokan seluruh dividen yang akan diterima di masa yang akan mendatang. Untuk rumusnya dividen diskon model itu PV sama dengan dividen 1 dibagi dengan 1 plus K. Di sini adalah tingkat return yang diinginkan oleh investor. Kemudian dividen 2 juga sama, sampai ke dividen terakhir itu ditambahkan dengan harga jual sahamnya dibagi dengan 1 plus K atau tingkat return yang diharapkan oleh konsumen, pangkat N itu adalah tahun terakhirnya. Contoh soalnya bisa dilihat di sini, diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar 300, 324 sama 350 untuk 3 tahun, di mana 3 tahun tersebut nanti harga jual sahamnya adalah 9.448 dengan tingkat return yang diharapkan adalah 12%. Maka caranya 3 tahun itu berarti didiskontokan tiap tahunnya. Tahun pertama diskonto 300 berapa, tahun yang kedua diskonto dividen 324 berapa, dan tahun ketiga itu yang terakhir ditambah dengan harga jual sahamnya. Setelah itu ditemukan jumlahnya adalah 7.500. Selanjutnya, penilaian saham biasa itu sebenarnya ada 3 model berdasarkan pendekatan dividen. Jadi yang atas itu penilaian saham berdasarkan present value. Sekarang yang kedua adalah dengan pendekatan dividen model. Yang pertama adalah model pertumbuhan nol atau zero growth model. Yang kedua adalah model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Yang ketiga adalah model pertumbuhan tidak konstan. Yang pertama, model pertumbuhan konstan itu seperti saham preference ya. Jadi PV sama dengan dividen dibagi dengan tingkat yang diharapkan oleh investor atau K. Jadi PV sama dengan D per K. Kemudian untuk model pertumbuhan nol ini contohnya yaitu saham dijual dengan dividen 500 dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%, maka hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. PV sama dengan D per K yaitu 500 dibagi dengan 20% atau 0,2 ketemunya 2.500. Penilaian saham biasa yang kedua yaitu dengan penilaian dividen dengan saham secara konstan. Tadi kan yang pertama 0 ya, dividennya pertumbuhannya 0, yang ini konstan. Konstan itu dalam arti dia nilainya akan tetap seperti itu, misalnya 10% ya 10% terus gitu. Nah, atau misal ada kenaikannya pun akan konstan. Jadi misalnya 10%, kemudian 20%, kemudian 30%, tidak naiknya begitu drastis atau begitu turun, atau mungkin tidak tetap seperti itu. Jadi konstan itu dalam arti kenaikannya tidak begitu parah dan penurunannya pun tidak begitu parah.
Dividen yang tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan, biasanya dividen ini itu pada perusahaan yang sudah mature atau dalam tahap dewasa dengan pertumbuhan yang sudah stabil. Model ini mengasumsikan bahwa dividen itu tumbuh di suatu tingkat tertentu yang konstan selama waktu tertentu yang tak terbatas. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini ya. Itu persamaan model pertumbuhan konstan atau model Gordon bisa dituliskan sebagai berikut. PV awalnya itu didiskontokan pada tiap tahunnya. Setelah itu dicari terus dividennya sampai akhir. Nah, untuk menyingkatnya itu pada rumus yang kedua. Percent value sama dengan DO plus 1 plus G per K min G. Nah, untuk DO di sini adalah dividen per lembar sebelum tumbuh. Untuk G adalah tingkat pertumbuhan dividen, sedangkan K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. Jadi dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividen. Bisa dilihat di rumusnya ya, PV sama dengan D1 per K min G. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah saham membayar dividen, jadi sebuah saham itu dibayarkan dividen 500 dengan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor ada 20%, maka hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Maka caranya adalah DO di sini dicari ya, 500 dikali dengan 1,05, tadi 1 plus G-nya, growth-nya. Kemudian dibagi dengan tingkat yang diharapkan oleh konsumen yaitu 20% dikurangi dengan tingkat pertumbuhannya 5%, sehingga ketemunya adalah 3.500. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus-rumusnya. Selanjutnya yaitu untuk penilaian saham yang tidak konstan. Tadi yang pertama adalah pertumbuhannya 0, yang kedua adalah konstan, yang ketiga adalah tidak konstan atau naik turun. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal, kemudian dia akan terus menurun sehingga pada titik tertentu dia akan konstan, jadi menurun, kemudian akan konstan pada waktu yang tak terbatas. Biasanya itu pada perusahaan-perusahaan yang awalnya itu boomingnya tinggi, kemudian tiba-tiba lama-lama akan menjadi biasa, kemudian akan stagnan. Nah, untuk penilaian saham biasa ini yang berbentuk tidak konstan, ada tahap-tahapan untuk melakukannya atau mengerjakannya. Yang pertama adalah membagikan aliran dividen menjadi dua bagian. Ada bagian awal ketika aliran dividen itu adalah fantastis, kemudian bagian yang kedua adalah bagian ketika dividen itu bertumbuh secara konstan tetap. Yang kedua yaitu menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang fantastis, kemudian menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang bersifat konstan, kemudian menjumlahkan nilai sekarang dari aliran dividen yang konstan dan nilai sekarang dari dividen yang tadi fantastis tadi. Jadi dijumlahkan dua pembagian tadi. Contohnya bisa dilihat ya, PT ABC itu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dalam produk inovatif. Pada 3 tahun pertama, PT ABC itu memiliki pertumbuhan earning yang sangat fantastis, yaitu 20% selama 3 tahun. Kemudian setelah tahun ketiga dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahunnya selamanya, jadi seterusnya atau konstan. Dividen awal atau DO-nya sebesar 1.000 dan tingkat return yang disyaratkan investor atau K-nya di sini adalah 15%. Hitunglah nilai intrinsik pada saham PT ABC. Maka caranya kita bagi dulu, kita gambarkan dulu ada 20% sama 10%, 2 dan seterusnya. Ini kan dan selamanya ya, maka 10%-nya di sini dianggap 2. 20% yang 3 awal 3 tahun itu dianggap kelompok 1 atau A, 10% 2 itu dianggap kelompok 2 atau B. Selanjutnya kita menghitung dividen pada tiap tahunnya. Untuk D0 atau tahun 0 pertama awal itu kan 1.000 ya nilainya. Kemudian pada tahun yang kedua D1 itu 1.200 karena bunganya 20%. Tahun D yang kedua itu sudah bunganya 20% dari 1.200 hingga ketemunya 1.440. Di tahun yang D ketiga itu ada 10% dari 1.440 ditambah dengan nilai awalnya 1.440. Jadi 1.440 ditambah 10%-nya jadi ketemu 1.728. D4 itu 1.900,8 itu dari 1.728 ditambah 10%-nya sehingga ketemu 1.900,8. Nah, nanti dari D1, D2 sampai seterusnya itu dicari nilai percent value-nya, ada di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya bisa dilihat di sini untuk D1 itu
1000 kali 1,2 nanti ketemunya 1200 dibagi 1,15 ketemunya 1043,48. Untuk tahun yang kedua 1000 kali 1,2 pangkat 2 itu sama dengan 1440 seperti slide sebelumnya, dibagi dengan 1,15 pangkat 2 ketemunya 1088,85 dan seterusnya sampai yang terakhir. Bisa dilihat di sini ya. Untuk yang terakhir diperhatikan itu ada 1/1,15 pangkat 3. Jadi di sini ada perkalian untuk mengalihkan nilai saham akhirnya. Nilai saham akhir ini 1,900,8 itu didapatkan dari D4-nya ya. D4-nya kan 1,90008 tadi yang berdasarkan bunga D keempat dibagi dengan K taksiran, dibagi dengan K dikurangi dengan G-nya growth-nya. K-nya itu adalah 0,15 atau harapan investor 0,15 dikurangi growth-nya 0,1 sehingga ketemunya nanti 24,996,14 ditambah dengan penjumlahan D1, D2, D3 yang 3268,52 ditambah 24.996,14 ketemunya persen value akhirnya adalah 28.264,66. Jadi nilai intrinsik sahamnya adalah 28.264,66. Demikian penyampaian materi mengenai penilaian saham. Intinya ada dua cara pendekatan, yaitu dengan pendekatan percent value, tadi ada saham preferen dan saham biasa. Yang kedua yaitu pendekatan dengan model dividen, ada 3 yaitu dividen 0, kemudian dividen konstan, dan yang terakhir adalah dividen yang tidak konstan atau growth rate model atau yang tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.